menjadi keluarga rohani bagi jemaat Tuhan sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, GMS Semarang menyediakan ibadah khusus bagi anak-anak. Adapun jadwal ibadahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ibadah voltage, ibadah pra-remaja untuk anak usia 9 hingga 13 tahun, diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 1 siang. Selanjutnya ada ibadah AUG Teens, ibadah remaja untuk anak-anak SMP dan SMA setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore. Selanjutnya ada ibadah AUG Youth, ibadah anak muda setiap hari Sabtu pada pukul 6 petang. Untuk ibadah All Star dan Super Trooper untuk anak usia 3 hingga 8 tahun diadakan setiap hari Minggu bersamaan dengan jadwal ibadah umum. Jemaat Tuhan, mari awali tahun ini dengan kita mempersembahkan hati dan memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas tuntutannya, atas penyertaannya hingga saat ini. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah Breakfast with God yang diadakan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026 pada pukul 4:30 pagi di tempat ini di GMS Semarang. Bagi jemaat yang membutuhkan amplop persembahan, Breakfast with God bisa diambil di front desk depan atau di kotak persembahan di depan ruang konseling di lobi depan setelah ibadah ini. Untuk doa puasa juga akan diadakan di awal tahun. Mari kita terlibat untuk sama-sama untuk ikut dalam doa dan puasa. Akan diadakan pada tanggal 11 Januari hingga 31 Januari 2026. Untuk pokok doa dapat diakses melalui aplikasi GMS Church. Dan dapatkan gelang 21 hari puasa di Pustaka Raja Wali. Untuk persembahan dan perpuluhan adalah bagian dari ibadah kita. Mari jemaat Tuhan juga dapat membelikannya dengan berbagai macam cara. Adapun caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jemaat Tuhan dapat memberikannya dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah disediakan. Dapat juga memberikannya dengan scan QR Code yang tertera pada belakang amplop persembahan. Dapat juga memberikannya melalui transfer ke rekening BCA. Dapat juga menggunakan mesin edisi. Untuk kotak persembahan berada di pintu keluar main hall ini dan berada di depan ruang konseling lobi utama. Mohon untuk amplop persembahan jangan dibawa pulang karena amplop tersebut akan digunakan untuk ibadah selanjutnya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Regional Jawa Tengah, are you ready? Kita akan masuk dalam sebuah momentum di bulan Januari nanti yang melibatkan seluruh generasi, dari anak-anak, anak muda, sampai ke orang dewasa, bahkan orang tua. Inilah CG Explosion, Rise Beyond Limits. Ada hal yang Tuhan kerjakan akhir-akhir ini. Tuhan sedang mempercepat gerejanya. Kita harus bergerak lebih cepat, kita harus bergerak lebih tajam, dan kita harus hidup di dalam kingdom urgency. Gereja dan CG-CG kita tidak bisa lagi pasif. Kita dipanggil untuk mengejar visi kerajaan, menangkap urgensinya, dan menyelaraskan hati kita dengan hati Allah. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan pelipat gandaan, bukan sekedar penambahan. Dari Kejadian sampai Wahyu, visi Tuhan, rencana Tuhan, hati Tuhan tidak pernah berubah. Yang memanggil kita untuk berbuah dan berlipat kali ganda. Kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita adalah benih kerajaan yang ditanam untuk bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan murid yang menghasilkan murid. Dan di CG Explosion ini, saya akan membagikan bagaimana kita bergerak on fire, on mission, on purpose. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang berperan sebagai multipliers yang membawa ledakan pertumbuhan. Jadi, jangan lewatkan. CG Explosion, Rise Beyond Limits. Kita bergerak lebih cepat, kita bergerak lebih tajam bersama-sama. CG Explosion 2026 Rise Beyond Limit adalah konferensi CG yang ditujukan untuk membawa semua leader dan member mengalami ledakan pertumbuhan rohani baik secara kuantitas maupun kualitas. Semua peserta bangkit melampaui keterbatasan yang ada, yaitu keterbatasan mengenai tantangan, masalah, kebiasaan lama, cara berpikir, maupun budaya kontraproduktif yang menghambat pertumbuhan. Mari jemaat Tuhan segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti CG Explosion yang akan diadakan pada hari Jumat 16 Januari 2026 pada pukul 10 hingga setengah 6 sore melalui aplikasi GMS Church. Dan pendaftaran terakhir hanya dibuka sampai minggu depan 11 Januari 2026. Mari segera daftarkan diri Anda. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati dengan berdoa.
Pak kami surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Gak ada yang betulan setiap pribadi berada di tempat ini ya Tuhan. Kami benar-benar mau merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kau teramat cinta terhadap kami semua ya Bapa. Kau sendiri akan sertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memulai ibadah hari ini. Selamat beribadah, nama Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Segala dentingan melodi tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaiban-Mu. Segala untaian puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karya-Mu. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jari-Mu yang mulia. Puja dan puji penuhi tahta-Mu, semesta bernyanyi. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, adil dan benar segala jalan-Mu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembah-Mu. Yesus, Kaulah Raja kebenaran. Mari nyatakan. Segala dentingan melodi tak sanggup ungkapkan betapa megahnya keajaiban-Mu. Segala untaian puisi tak mampu tuliskan betapa indahnya dan agungnya karya-Mu. Mari angkat tangan menyatakan, Kau yang merajut segala kehidupan. Puja puji penuhi tahta-Mu, haleluya. Semua besar dan ajaib perbuatan-Mu, adil dan benar segala jalan-Mu. Raja segala bangsa, sebab Engkau Allahku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembah-Mu. Yesus, Kaulah Raja kebenaran. Hey! Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, layaklah Kau dipuji, disembah. Oh, oh, oh. Amin. Kau yang merajut segala kehidupan dengan jari-Mu yang mulia. Puja dan puji penuhi tahta-Mu, semesta bernyanyi. Kami mau berseru,
segala bangsa. Sebab Engkau Allahku yang layaklah. Oh, nyatakan Yesus Kaulah Raja kebenaran. Yeah. Oh, 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 oh. Beri kemuliaan bagi Dia, haleluya. Kemah terbang tinggi bersama denganmu Tuhan. Semua bertepuk tangan yuk. Yeay. Sama. Mari nyatakan hadirmu terasa begitu lekat, terpaut diriku hanya kepadamu, bagaikan langit senja hangat kasih-Mu membawa diriku. Mari terbang tinggi bersama dengan Dia. Dan ku terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi. Oh, oh, oh. Melintasi badai, ku kan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus pemilik jiwaku. Terpaut diriku hanya kepadamu, bagaikan langit senja hangat kasih-Mu membawa diriku. Sama. Dan ku terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi. Oh yeah. Melintasi badai, ku kan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus pemilik jiwaku. Mari angkat tangan menyatakan. Dan ku terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi. Oh yeah, yeah. Melintasi badai, ku kan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus
kami lebih dari pemenang Tuhan. Oh yeah. Woo. Takkan pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan dalam hidupku. Di setiap musim kehidupan Engkau selalu beserta, lewati gelombang. Dan setiap hatimu nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, takkan kami goyah. Mari angkat tanganmu, serukan. Ku sorakan kemenangan, ubah ratapan jadi tarian. Ku bersuka dan nyatakan ku sorakan. Haleluya. Di tengah badai ku kan berjalan, dengan iman ku jadi pemenang. Setiap musim kehidupan Engkau selalu beserta, lewati gelombang. Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, kami percaya kami takkan goyah karena Kau beserta kami. Haleluya semua. Ku bersuka dan nyatakan ku sorakan. Di tengah badai bukan berjalan, dengan iman ku jadi pemenang. Hey hey, jadi pemenang. Oh, oh, oh. Ku sorakan kemenangan, ku berharapan jadi tarian, ku bersuka dan nyatakan ku sorakan kemenangan. Di tengah badai bukan berjalan, dengan iman ku jadi pemenang. Jadi pemenang, jadi pemenang. Oh, dengan imanku jadi pemenang. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau buat jadi baru segala sesuatu dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan. Ini kami datang memuji-Mu lebih lagi Yesus Tuhan. Jemaat yang bisa duduk kembali. Segenap hatimu nyatakan, Yesus, Kau telah memulai yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Dan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah takkan meninggalkan. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau setia, tak pernah tinggalkan kami. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu,
kasih buat karyamu, terima kasih buat penyertaanmu. Yesus setia, Kau yang mencari hidup kami, Kau yang selamatkan hidup kami. Ya la 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 ba, ya la 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 ba, ya la 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 ba, sha la la. Ya hadir di sini, mari sembah Dia. Naikkan syukurmu, naikkan doamu. Oh Tuhan, ini kami. Ya la 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 ba, ya la 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 ma, sya la 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 ma. Ya la 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 la. Kami memilihmu, milihmu, bagian yang selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari serukan memilihmu, bagian yang terbaik. Kami milih bagian yang terbaik Tuhan. Takkan terganti. Yang paling berharga hanya Kau Yesus selama. Mari angkat tanganmu, nyatakan memilihmu, bagian yang terbaik. Kami pilih bagian yang terbaik Tuhan. Sungguh tak akan terganti Tuhan. Harta yang amin. Mari dengan segenap hatimu, segenap kuatmu, bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan. Oh, oh. Selamanya harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. harta yang paling berharga Hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Kau layak terima yang terbaik ya Tuhan. Kami rindu mengawali tahun 2026 dengan hati yang benar. Dengan hati yang terus mendekat kepadamu apapun keadaan kami. Apapun yang kami alami. Bahkan jika dari antara kami pun kami yang sedang dalam pergumulan. Justru biarkan hati kami menjadi hati yang terbuka Tuhan. Dipenuhi dengan kesadaran di masa-masa seperti itu, di masa-masa yang tidak mudah. Justru masa tersebut adalah masa di mana kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Masa di mana kami tidak bisa
mengandalkan kekuatan kami sendiri. Masa di mana kami menyadari bahwa ada limit, ada batas yang kami miliki, yang kami punyai. Yang kami tidak bisa jalani hidup ini sendirian dengan kekuatan kami. Tapi kami rindu ya Tuhan, berjalan menjalani tahun 2002 ini bersama denganmu ya Tuhan. Berikan kepada kami kerendahan hati, berikan kepada kami hati yang terbuka. Terima kasih Bapak, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk. Di ibadah saat ini saya menyampaikan judul khotbah yaitu puasa dalam pergumulan. Justru di masa di mana ketika dalam pergumulan itu juga masa yang baik. Maksudnya masa yang baik bukan pergumulannya ya, tapi masa yang tepat, masa yang baik untuk kita datang kepada Tuhan dan berpuasa. Dalam kehidupan kita ada dikenal satu masa disebut masa situasi batas atau limit situation. Apa itu situasi batas atau limit situation adalah kalau kita lihat di Alkitab kita, hampir banyak peristiwa ya ketika puasa itu muncul atau puasa itu terjadi, itu ketika orang-orang yang berpuasa itu mereka sedang menghadapi keadaan yang krisis, baik eksistensi keberadaan mereka sebagai manusia mereka mengalami krisis, atau mereka mengalami sebuah batas ya keterbatasan atau situasi di mana itu ada dalam batas mereka. Keadaan tersebut adalah keadaan yang mereka nggak bisa hindari. Mereka harus menghadapi realita atau kenyataan bahwa keadaan kali ini, keadaan di depan mata mereka itu melampaui kapasitas dirinya, baik secara fisik, emosi, moral, maupun juga secara rohani. Dan masa-masa tersebut mereka bersepakat untuk puasa ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka dalam tantangan. Mengawali tahun 2026 ini gereja kita mengadakan puasa bersama 21 hari yang akan diadakan tanggal 13 Januari sampai 2 Februari. Pokok doa dan panduannya Anda bisa lihat atau tersedia di aplikasi kita GMS Church. Nah dalam keadaan tertentu, dalam keadaan pergumulan, kadang di titik itu kita sebagai manusia sadar bahwa keadaan ini gak bisa lagi kita hadapi dengan kecakapan kita. Gak bisa lagi kita hadapi dengan kita andalkan kekuatan kita lagi. Bahkan kita upayakan strategi apa aja yang pernah kita pelajari. Apa saja yang pernah kita coba lakukan di masa lalu berhasil. Dan ternyata kita coba saat ini kadang ada masa tertentu gak bisa, gak berlaku. Dan titik itu kita tahu ada satu saja yang menjadi satu-satunya solusi. Menjadi satu-satunya peluang bagi kita. Dan kalau kita nggak melihatnya itu sebagai peluang itu adalah kerugian bagi kita, yaitu apa? Di titik itulah kita menghadap ke atas dan berkata kepada Tuhan, kami butuh bantuan-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh intervensi-Mu. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang turun tangan. Ada masa dalam titik tersebut itu terjadi dalam kehidupan kita. Titik tersebut merupakan menjadi momen di mana seluruh kemampuan kita itu terhenti, nggak bisa lagi sampai kepada batas limit dan kita harus menghadapi kenyataan bahwa rencana yang kita susun sedemikian panjang nggak lagi bekerja. Strategi yang kita upayakan secara pemikiran gak lagi menghasilkan solusi yang kita harapkan. Kita coba kontrol segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Hasilnya malah keadaannya hasilnya itu di luar kendali kita. Pernahkah kita mengalami itu? Dan kadang seringkali akibatnya ketika kita mengalami hal itu. Kadang bukan hanya hasilnya kita panik. Kadang bukan hanya hasilnya kita kehilangan solusi. Tapi seringkali keadaan tersebut membuat kita kehilangan rasa aman, rasa berharga, dan yang lebih mengerikan kalau sampai kita kecolongan di hati kita yaitu makna hidup atau tujuan hidup. Dan kita berkata, Tuhan kalau saya ngalami susah-susah begini, gak ada habis-habisnya buat apa saya hidup. Dan itu adalah titik di mana keadaan membahayakan dalam kehidupan kita.
Momen-momen seperti ini menjadi bahaya kalau kita menjalaninya sendirian. Momen-momen seperti ini menjadi bahaya kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita dan kita mengabaikan dan kita tidak melibatkan Tuhan. Satu masa ada satu tokoh di Alkitab namanya Ayub di ayat 17 ayat 11. Dia berkata, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Kita tahu Ayub itu bukan orang pasif. Ayub itu orang yang punya planning. Ayub itu juga orang yang punya iman dan Ayub punya harapan. Namun ada satu masa dalam kehidupannya kita tahu kisah Ayub ini kisah yang begitu terkenal. Bagaimana dia mengalami penderitaan dan pergumulan yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupannya yang dihadapinya. Seolah-olah dia berkata, Tuhan harapan saya hancur Tuhan. Gak ada lagi nih pengharapan. Dan kita perlu tahu asal mula pergumulan itu dari mana sih? Kok ada namanya pergumulan? Kok ada penderitaan? Pergumulan muncul karena kejatuhan manusia dengan namanya dosa. Disitulah mulai muncul namanya konflik antara ketegangan antara Adam dan Adamah. Adam dan Adamah. Adam, kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan kalau kita lihat di sini manusia dibentuk dari debu dan tanah. Bahan utamanya membentuk kita manusia pertama itu adalah Adamah atau tanah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu gak muncul dengan sendirinya. Allah lah yang menciptakannya dan manusia atau kita ini diciptakan ada itu karena Tuhan menghendaki kita ada. Yang percaya katakan yes. Dan pertama kali yang muncul adalah pergumulan dengan tanah. Atau bahasa kita sekarang susah payah, susah, kondisi yang gak mudah. Yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa, dampak yang langsung terlihat nyata adalah tanah menjadi dikutuk. Sehingga dalam kehidupan manusia sepanjang dia hidup di bumi, dia akan bergumul dengan yang namanya tanah. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dikatakan dari tanah seumur hidupmu. Dosa mengganggu keharmonisan alam, itu salah satu akibatnya. Tanah yang semula sebelum dosa masuk, tanah itu langsung otomatis menjadi berkat bagi manusia. Tapi ketika dosa masuk, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanah itu menjadi arena atau pertandingan pergumulan kita seumur hidup kita. Itulah kenyataan yang kita alami. Itu akibat terjadinya kenapa? Karena putusnya relasi manusia dengan Allah. Dulu manusia hanya terima mengalir saja dari Allah, tanah itu menjadi berkat. Tapi hari ini apa yang terjadi? Jerih payah, kadang frustasi, ketegangan terus-menerus antara manusia dengan tanah itu dijalani seumur hidupnya. Terkutuknya tanah itu membuat manusia akan terus-menerus berhadapan dengan namanya batas. Ada namanya batas fisik, kita menjadi lelah karena jerih payah. Kita bisa sakit, keterbatasan kerja, kita bekerja keras semaksimal mungkin. Tapi yang kita hadapi hasil nggak sebanding kadang dengan apa yang kita kerjakan. Keterbatasan kontrol atas alam, ekonomi, situasi gak lagi sepenuhnya bisa kita kendalikan. Setelah dosa masuk, itulah kenyataan yang hari ini kita hadapi. Nah pergumulan ini harusnya menyadarkan kita bahwa ternyata kita gak bisa lagi berdaulat penuh atas hidup kita dan segala sesuatu di sekeliling kita. Karena kenapa? Dunia, bumi gak lagi ramah dengan yang namanya manusia. Itu ketika dosa masuk. Yang kedua adalah pergumulan kembali ke tanah atau kematian fisik. Ini yang akan kita hadapi semuanya. Mau berapapun umur kita, kapan saja itu tergantung Tuhan memanggil kita. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi dikatakan debu. Dan manusia dibentuk dari debu tanah. Berarti ketika dikatakan kematian fisik ya bukan kematian kekal, maka kita akan kembali ke asal keberadaannya.
Hal ini sekali lagi karena terputusnya relasi kita dengan Allah. Tapi kabar gembiranya, karena kebangkitan Kristus, karena Tuhan kita, betul kita bisa mengalami kematian fisik, tapi nanti kita akan mengalami kebangkitan dan kutuk tidak lagi berkuasa atas kita yang percaya, katakan yes. Amin. Dalam kehidupan kekal itu tidak lagi berlaku. Di Alkitab dicatat ada beberapa jenis pergumulan. Dan ternyata di Alkitab kita banyak orang atau tokoh-tokoh juga mengalami pergumulan sama seperti yang kita hadapi. Ada krisis ancaman hidup dan kematian. Ketika Esther di Esther 4 ayat 16 dia berkata kepada seluruhnya dikatakan berpuasa yuk. Karena kenapa? Mereka menghadapi ancaman pemusnahan bangsa. Yang kedua adalah krisis arah masa depan. Ezra 8 ayat 21 ayat 20 sampai 23 ketika mereka perjalanan pulang dari pembuangan. Mereka butuh keamanan. Tapi mereka tahu keamanan itu nggak bisa datang dari manusia. Mereka minta pertolongan daripada Tuhan. Krisis dosa dan kehancuran moral di Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan diserukan pertobatan secara massal. Karena kenapa? Mereka lagi mengalami kemerosotan secara hati mereka. Mereka harus mengalami pertobatan. Krisis penderitaan dan batin yang ini ayat yang akan kita bahas di Mazmur 35 ayat 13. Menunjukkan ada puasa jenis ratapan karena sedang bergumul. Dan krisis identitas dan ketergantungan sejati yaitu ketika Tuhan Yesus berpuasa. Disitulah Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti atau hal-hal dunia saja. Tetapi sumbernya seharusnya dari Allah. Nah, kenapa kita berpuasa ketika dalam pergumulan? Itu merupakan respon kita yang seharusnya kita lakukan. Respon iman kita. Ketika penderitaan kita alami, penderitaan yang mungkin gak bisa kita tahan, yang tak tertahankan secara manusia, wujudnya adalah dengan cara berpuasa datang kepada Tuhan. Puasa dalam pergumulan juga dilakukan oleh sang pemazmur di Mazmur 35 ayat 13 dikatakan begini. Tetapi aku ketika merasa dikatakan sakit, aku memakai pakaian apa? Kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Pemazmur ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dikatakan ketika merasa sakit. Arti kata sakit ini berasal dari bahasa Ibrani holi yaitu apa? Penyakit fisik, kelemahan total, kondisi yang rapuh mendekati kematian. Nah yang sakit ini ternyata sebenarnya bukan si pemazmur atau Daud. Ternyata yang sakit ini adalah musuhnya. Maksudnya yang lagi menderita ini adalah musuhnya. Dan ketika dia berpuasa, ketika musuhnya sedang menderita, herannya pemazmur ini gak bersuka cita. Yes, akhirnya musuhku dapat balasan dari Tuhan. Enggak. Tapi yang dilakukan adalah dia ikut berduka cita. Di sini dikatakan aku memakai pakaian kabung. Pakaian kabung di sini merupakan simbol dari ratapan, perkabungan, sengaja merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan berikutnya, aku dikatakan menyiksa diriku dengan berpuasa. Arti kata menyiksa di sini adalah dia gini, merendahkan, menundukkan, mengosongkan diri, membiarkan dirinya dipatahkan. Bukan dipatahkan secara fisik ya, tapi egonya. Dan di sini kalau kita lihat ini adalah sebuah tindakan penyerahan dirinya kepada Allah. Supaya kenapa? Dia nggak salah respon. Dirinya pada saat itu pemazmur itu mengalami tekanan yang luar biasa karena apa? Musuh-musuhnya nyerang dia. Dia tertindas sebenarnya. Tapi di masa dia tertindas, sekalipun musuhnya seolah-olah dibuat menderita, keadaannya lagi nggak oke, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Respon saya kudu bener Tuhan. Itulah harusnya tujuan dari puasa yang benar ketika bahkan dalam ratapan atau dalam pergumulan. Dan dikatakan doa yang kembali ke dada artinya adalah begini. Doanya gak direspon sama orang. Kadang doanya gak dihargai. Bahkan doanya disalahpahami. Alah sok tekun. Alah sok suci. Tapi tahukah Anda? Di Mazmur 35 ayat 13 ini adalah puasa sebagai tindakan merendahkan diri. Merendahkan jiwa sekalipun dalam penderitaan atau pergumulan. Tujuannya puasanya bukan ngubah musuh secara langsung, ngubah orang salah langsung, atau maksa Tuhan bertindak, bukan. Tapi tujuannya adalah dia berkata, Tuhan aku gak bisa memikul hal ini sendirian. Tuhan aku gak bisa mikul penderitaan ini sendirian.
Daud gak menyangkal rasa sakitnya, tapi ketika dia berpuasa, dia bawa segala lukanya, dia bawa segala sakitnya, dia merendahkan dirinya, dia merendahkan jiwanya di hadapan Allah yang maha tahu. Bahkan dia gak ngaku aja Tuhan tahu, tapi dia dengan sengaja bawa itu di hadapan Tuhan. Dia berpuasa di Mazmur ini sekalipun dalam kesedihan atau ratapan. Dalam tradisi kitab Mazmur, ratapan itu bukan tanda kita lemah iman, bukan. Tapi ratapan itu adalah bentuk iman yang paling apa adanya. Bentuk yang paling jujur datang kepada Tuhan. Fungsinya adalah apa? Gak bisa lagi ngomong doanya tanpa kata. Yang ada adalah cuma jeritan dalam batin yang gak bisa terucap. Bahkan dalam bahasa tubuhnya mau mengungkapkan kesedihan yang paling dalam gak bisa lagi. Tapi di perjanjian baru dikatakan itulah saatnya tepat Tuhan menolong kita. Yang percaya katakan yes. Kalau kita datang kepada Tuhan. Roma 8 ayat 26 dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata kelemahan di sini artinya adalah kelemahan moral, iya. Tapi juga kelemahan keterbatasan sebagai manusia. Atau juga kelemahan di sini lelah batin, bingung secara rohani, bingung secara situasi atau keadaan, pergumulan, bahkan sampai kalau berdoa, ngomong aja sudah lagi gak bisa, kata-kata sudah lagi tidak bisa keluar. Di fase ini, usaha sudah dilakukan, pemikiran akal sudah sampai buntu, emosi sudah gak tahu lagi ngomong seperti apa, nangis saja mungkin air mata sudah kering, emosinya habis. Tapi yang ada cuma percaya. Yang gak habis cuma iman. Meskipun bahasa kata-kata doa sudah runtuh, sudah gak ada lagi. Tapi Roh Kuduslah yang mampu menolong kita. Berdoa, bahkan dalam keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Roh Kudus bersedia menggantikan kita. Hal ini menunjukkan bahwa doa kadang gak sepenuhnya bergantung kepada kemampuan kita. Dan bahkan sekalipun mungkin kata-kata kita nggak sanggup lagi untuk ngomong. Hubungan dengan Allah itu nggak runtuh. Karena di titik seperti itu, Roh Kuduslah yang mengambil alih bahasa doa. Dialah yang memediasi antara kita dengan Allah. Dan dialah yang menunjukkan yang paling jujur keadaan yang terdalam di dalam batin kita. Itu di hadapan Allah terbuka apa adanya. Bahkan Alkitab katakan dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bahkan orang lain mungkin gak tahu bagaimana ada erangan pergumulan penderitaan di hati Anda. Ada bisikan di batin Anda. Ada ratapan yang terus menerus. Bukan kalimatnya indah, ngomong aja sudah gak tahu. Dan dikatakan tak terucapkan berarti apa? Melampaui bahasa manusia. Karena bahasa kita terbatas, dangkal, kadang gak bisa mendefinisikan rasanya kayak gini loh Tuhan. Tapi tahukah Anda, dalam masa-masa seperti itu, Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Puasa ketika dalam pergumulan, ketika puasa dalam keadaan tidak mudah, itu menjadi ruang di mana begini. Air mata kita, keheningan kita, dan karena kita puasa makan bahkan juga rasa lapar kita, itu jadi satu, itu doa kita. Karena kenapa lagi? Kata-katanya sudah gak cukup lagi. Kata-katanya sudah terbatas. Roma 8 ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu ia bahwa sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat ini menunjukkan bahwa bahkan ketika usaha kita gagal, Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Ketika kata-kata doa kita terhenti, Roh Kudus bisa tetap melanjutkannya. Bahkan iman kita ada di hati, tapi mulut kita bisu. Maksudnya bisu itu gak bisa ngomong lagi, gak bisa berkata-kata lagi. Roh Kuduslah yang bersedia menjadi suara bagi kita. Bahkan kadang kediaman atau keheningan itu bukan berarti Roh Kudus gak ada. Tapi justru menjadi tempat atau sarana di mana Roh Kudus bekerja paling dalam ke kedalaman hati kita.
Puasa itu bertujuan untuk memurnikan hati. Puasa itu adalah menjadi tindakan kasih yang tetap memilih Allah meskipun dalam pergumulan, meskipun keadaan mengecewakan, meskipun dalam kondisi menderita. Puasa di sini kalau kita lihat di Mazmur 35 ayat 13, yang berubah pertama-tama bukanlah keadaan di luar. Bukanlah musuhnya, bukan orang-orang di sekitarnya, bukan bahkan keadaan. Tapi yang pertama yang Tuhan mau murnikan adalah kedalaman hati kita, batin kita di hadapan Allah. Bahkan dikatakan aku merendahkan diri dengan berpuasa. Dia sedang menundukkan kehendak dirinya meskipun emosinya lagi bergejolak. Meskipun hatinya sedang tidak baik-baik saja. Meskipun mungkin sedang mengalami perlakuan yang tidak adil. Dalam Mazmur 35 ini, puasa menjadi sarana di mana hati itu dibersihkan. Meskipun ada dorongan pengen balas, pengen pahit hatinya, pengen membenarkan diri. Tapi di sini kita lihat yang terjadi justru malah lebih keras bukan jawaban doanya, tapi proses di dalam dirinya itu yang lebih keras bekerja dan itu yang dihasilkan. Ketika kita berdoa puasa, mungkin yang kita lihat sekarang bukan langsung keadaan berubah, tapi ketika kita berdoa itu justru sedang memurnikan motivasi, meluruskan apa harapan mimpi kita, orientasi kita, mana yang paling utama, menegakkan kembali, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Disitulah ruang terjadinya transformasi di dalam hati atau batin kita. Puasa menjadi wujud penyerahan total. Bukan tentang jawaban yang pokoknya saya minta cepat, bukan. Tetapi yang kita minta adalah Tuhan hadirlah. Saya enggak tahu jawabannya cepat atau lambat. Tapi yang paling utama Tuhan hadirlah. Saya enggak pegang, saya melepaskan kendali atas situasi. Yang enggak bisa mungkin kita ubah. Tapi Tuhan Engkaulah yang ambil kontrol. Puasa adalah pengakuan jujur bahwa kekuatan manusia kita telah mencapai batasnya. Dan satu-satunya tempat yang tersisa adalah tempat yang kita bersandar adalah Allah sendiri. Puasa bukan tentang hasil, tapi puasa adalah tentang relasi. Bagaimana kita belajar, kita tinggal bersedia tetap bersama dengan Tuhan di tengah pergumulan. Dan kita tidak melarikan diri daripadanya. Bisa jadi Allah gak angkat beban kita dengan segera. Tapi tahukah Anda, meskipun kita sedang angkat beban, tapi dia menyertai dan mengangkat bersamanya. Yang percaya katakan yes. Sehingga yang muncul adalah bisa jadi jawaban doanya yang paling utama bukan jawaban seperti kita mau, tapi adalah iman yang matang. Oleh karena itu, puasa mengajarkan kita untuk bukan hanya berharap kecepatan Tuhan menolong kita, tapi kita melihat bagaimana kesetiaan Allah menyertai kita dalam segala keadaan. Keadaan baik kita enggak sombong, keadaan yang baik kita enggak berbesar diri, keadaan yang baik kita tidak meninggalkan Tuhan. Keadaan yang baik kita bersyukur, tapi keadaan yang buruk, keadaan yang tidak mudah mengingatkan kita, Tuhan pun tetap ada di sana memberikan kekuatan dan menolong kita. Yang percaya katakan yes. Puasa menjadi pernyataan iman kita yang sunyi, tapi kuat. Kita berkata, aku tetap percaya. Sekalipun keadaan belum berubah saat ini, tapi aku tetap kuat dan aku tetap percaya karena Tuhan hadir di masa-masa pergumulan ini. Itulah namanya penyerahan total. Kita berhenti menanyakan kenapa. Kita berhenti menanyakan kapan Tuhan jawabannya. Kita berhenti minta penjelasannya, kok bisa begini, kok bisa seperti itu. Tapi kita memilih tinggal diam. Karena kenapa? Karena Allah hadir dalam air mata kita. Bahkan sekalipun air mata kita belum kering, luka kita mungkin dalam proses sembuh. Tapi Mazmur 35 ayat 13 ini mengajarkan kita bahwa seringkali dalam puasa ketika kita bergumul, bisa jadi puasa itu kita tidak lakukan dengan kekuatan kita. Bahkan ada puasa yang sedang kita lakukan dalam tangisan dan dalam pergumulan. Tapi disitulah letak bagaimana kita jujur datang kepada Tuhan apa adanya. Dan kita tahu sumber pertolongan kita hanya Tuhan saja.
Yang percaya katakan amin. Bagian kedua akan disampaikan oleh Dr. Natania Kristika. Mari kita beri sambutan Pak Dr. Natania. Oke, Shalom semua Bapak Ibu, selamat sore. Ya, tadi barusan sudah dijelaskan oleh Pastor Anita mengenai manfaat puasa di tengah-tengah pergumulan kita. Tapi selain itu, secara medis dan secara kesehatan, sebetulnya manfaat puasa itu ada nggak buat badan kita? Kita udah nahan lapar lama-lama, berapa jam, 16 jam, 18 jam. Kemudian ada nggak sih manfaatnya buat tubuh kita? Atau mungkin kita cuma ngikutin temen CG aja yang nyuruh puasa, ya kita cuma puasa aja. Yuk kita bahas sama-sama sore ini ya. Definisi dari puasa itu sendiri adalah, slide. Menahan diri dari semua makanan dan minuman kecuali air selama jangka waktu tertentu dan biasanya digunakan untuk tujuan spiritual atau rohani dan terapeutik atau secara medis. Jadi meskipun kita menahan makanan dan menahan minuman yang berasa atau manis, tapi kita tetap harus minum air putih. Kemudian sebelum masuk di manfaat puasa, sebetulnya apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita itu makan? Next. Pada saat tubuh kita makan atau saat kita tidak berpuasa, tentu saja ada makanan yang masuk dan masuk ke pencernaan kita, terutama pertama di lambung, kemudian dari lambung turun ke usus. Dan di usus itulah yang terjadi penyerapan nutrisi, salah satunya gula. Ketika gula itu diserap oleh usus, kemudian akan dialirkan ke pembuluh darah. Di pembuluh darah dia akan dijemput sama hormon yang namanya insulin. Nah, insulin ini yang akan mengantarkan gula itu untuk menuju ke otak, ke jaringan, bahkan ke sel yang nantinya akan kita gunakan sebagai energi untuk beraktivitas. Ketika kita makan berlebih, mungkin pada saat ini kan kita lagi musim liburan, habis liburan kemarin. Nah, salah satu agenda kalau liburan itu apa? Kuliner ya biasanya ya. Jadi belum sampai kotanya kita udah ngelis 3 hari, list makanannya 30 kuliner. Sehari makannya nggak 3 kali, tapi mungkin 5-7 gitu. Alasannya makannya dikit-dikit tak cuma dibagi gitu. Tapi tetap aja, berarti kan asupan yang masuk ke tubuh kita itu gulanya kan berlebih. Ketika kelebihan gula itu akan dibawa kemana? Ternyata tubuh kita itu sudah dirancang oleh Tuhan untuk menyimpan kelebihannya. Jadi nggak semuanya yang kelebihan itu dibuang, tapi disimpan dulu, barangkali besok butuh. Pertama, gula itu akan disimpan di liver atau di hati. Tetapi kalau hati kita itu sudah penuh dengan simpanan gula ini tadi, maka gula ini akan disimpan dalam bentuk lemak di bawah kulit kita. Atau mungkin di bawah lapisan kulit di perut kita, salah satunya. Oke. Yang terjadi kemudian pada saat kita berpuasa, apakah kalau tidak makan, tidak ada asupan gula sama sekali itu kita tidak bisa beraktivitas? Kita nggak punya energi untuk ngapa-ngapain, kan nggak ada gula yang masuk. Tentu saja tidak. Tadi kan sudah ada cadangan yang di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita tidak makan, otomatis lambung dan usus kita itu beristirahat. Dan otomatis sekresi atau pengeluaran asam lambung yang digunakan untuk mencerna makanan itu sendiri juga akan berkurang. Sebetulnya hal ini menguntungkan untuk beberapa kondisi pasien dengan sakit MAH. Kemudian karena lambung dan ususnya beristirahat, tidak ada asupan gula, tidak ada asupan makan, otomatis gula dan insulin yang ada di dalam tubuh kita itu ikut rendah. Lalu energi yang digunakan untuk beraktivitas dari mana asalnya? Energi yang digunakan untuk aktivitas asalnya ada dari cadangan tadi, cadangan gula yang ada di dalam liver atau hati kita. Itu yang pertama kali akan digunakan. Kalau cadangannya itu sudah habis, baru nanti akan menggunakan yang di jaringan lemak. Jadi kalau misalnya kita berolahraga baru 5-10 menit awal, kemudian udah keringetan banyak banget, itu bukan berarti langsung lemak kita sudah dibakar. Tetapi terlebih dahulu tubuh ini menggunakan cadangan gula yang ada tadi. Nah, sedangkan cadangan lemak itu sendiri sebetulnya ada manfaatnya. Di next slide. Manfaat dari puasa, karena ketika kita puasa kita nggak punya gula, nggak punya asupan nutrisi, kita akhirnya memecah lemak, apalagi lemak ini kalau dipecah menjadi molekul yang bernama keton.
Dan keton itu kalau digunakan untuk energi di otak itu sangat baik. Karena ibarat bahan bakar, keton itu adalah Pertamax yang plus yang kualitasnya, oktannya paling baik. Jadi keton itu jika di otak akan membuat kita mental clarity atau membuat kita lebih fokus dalam berpikir, berpikirnya bisa lebih jernih, bisa mengorganize atau memilah-milah masalah dengan baik. Kemudian manfaatnya selain di otak, itu juga di jantung kita. Jantung itu berhubungan dengan tekanan darah, juga kolesterol. Ketika kita puasa, kondisi tubuh kita gulanya rendah tadi, insulinnya juga rendah. Nah, ini ada kaitannya dengan garam. Di tubuh kita ini ada kandungan garam, di mana garam ini sifatnya akan menarik molekul air. Seperti contohnya kalau kita lagi makan yang asin atau yang banyak micinnya, penyedap rasanya. Nah, itu kan setelah makan kita akan merasa kayak lebih haus, lebih pengen banyak minum, banyak air. Ya, itu dikarenakan garam itu memang menyerap air lebih banyak daripada zat yang lain. Ketika kondisi puasa, insulinnya rendah, itu akan menyebabkan pembuangan garam itu lebih banyak. Yang otomatis menyebabkan pembuangan airnya juga akan lebih banyak. Ketika pembuangan airnya itu lebih banyak, maka yang terjadi adalah tekanan darahnya pun ikut turun. Lalu apa hubungannya dengan kolesterol? Kenapa bisa puasa itu bikin kolesterolnya rendah? Ya, seperti yang mestinya sudah kita pahami, kalau kita puasa, otomatis makanan kita juga ikut berkurang. Otomatis asupan lemak yang kita masukkan ke dalam tubuh pun juga berkurang. Tapi itu pun tergantung jenis makanan yang Bapak Ibu pilih pada saat berbuka puasa. Dan nanti akan kita bahas juga jenis makanan apa sih yang baik sebetulnya untuk tubuh kita. Next, manfaatnya selain itu juga ada di area hormonal. Hormonal ini yang pasti kalau puasa makannya sedikit, berat badannya turun. Itu bonus ya, berat badannya turun. Terus kemudian bagi laki-laki juga kalau memiliki deposit lemak yang terlalu tinggi, misal pada yang obesitas atau yang overweight, berat badannya berlebih, itu menyebabkan hormon estrogennya itu juga meningkat. Nah, pada laki-laki sebetulnya hormon estrogen itu kan tidak terlalu harus menonjol. Kalau sampai itu meningkat berlebihan, maka biasanya laki-laki bentuk tubuhnya juga, mohon maaf, akan menyerupai dengan wanita. Lalu efeknya hormonal untuk di wanita apa? Efek hormonalnya untuk di wanita itu kalau estrogennya terlalu tinggi pun, pertama mungkin sering jerawatan atau gampang jerawatan. Yang kedua, pasti akan mengganggu siklus menstruasinya. Maka kadang juga dari dokter kandungan itu menyarankan kalau untuk wanita-wanita yang mau promil atau program hamil itu disarankan untuk menjaga berat badan ataupun mengurangi berat badan. Seperti itu. Kemudian juga dengan berpuasa, cadangan lemak kita kan otomatis banyak dipakai. Ya cadangan gula, cadangan lemak. Nah, itu menyebabkan insulin itu bekerjanya lebih peka. Terutama pada pasien-pasien dengan diabetes. Karena insulin sendiri ini tuh kalau ketemu sama lemak, kerjanya tuh berat banget rasanya. Tapi kalau dia ketemunya sama jaringan otot, dia tuh lebih enjoy kerjanya. Jadi kalau lemak di dalam tubuh kita itu lebih sedikit, lebih minimal, lebih berkurang, insulin pun akan lebih peka. Bisa ketemu sama gula dengan lebih enak, gula dibawa ke jaringan lagi untuk energi lagi. Oke. Selanjutnya, manfaat puasa itu autofagi atau bisa kita sebut dengan proses recycle atau daur ulang. Ini artinya sel-sel yang mati atau yang sudah rusak di dalam tubuh kita itu akan otomatis dimakan dan dibersihkan oleh tubuh kita sendiri. Supaya kita memiliki sel yang baru yang bisa untuk melakukan metabolisme lagi dengan lebih baik lagi. Itu yang disebut proses autofagi. Dan kemudian manfaat puasa juga bisa mengurangi peradangan. Peradangan di sini bukan hanya yang sering kita dengar, misalnya radang tenggorokan, radang sendi, radang otot. Betul, itu termasuk salah satu jenis peradangan. Tetapi di bagian terkecil tubuh kita sendiri pun, di dalam sel pun, itu juga bisa terjadi peradangan. Di organ-organ tubuh kita sendiri ini pun juga bisa terjadi peradangan. Karena dengan kadar insulin yang tinggi, kita makan nggak terkontrol, gula jadi tinggi, insulin tinggi, cadangan lemak juga berlebih, itu menyebabkan tubuh kita gampang terkena inflamasi atau peradangan. Dengan kita berpuasa, diharapkan
ketika kita tetap beraktivitas, itu kita menggunakan cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh. Misalnya cadangan gula, cadangan lemak, sehingga kita juga bisa mengurangi proses peradangan yang ada ini. Setelah kita tahu manfaat puasa ini apa aja, sebaiknya apa sih yang kita harus lakukan pada saat kita puasa? Yang harus kita lakukan pada saat kita puasa pertama adalah tetap terhidrasi. Tetap terhidrasi itu seperti yang kita tahu, tubuh kita itu 60% komposisinya adalah dari air. Nah, sedangkan puasa itu di keyakinan kita kan tetap masih boleh minum air. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika insulinnya turun, otomatis pembuangan airnya juga ikut banyak, karena garamnya yang dibuang juga ikut banyak. Maka kita tetap harus menjaga kecukupan air ini selama kita berpuasa beberapa belas jam itu. Kemudian yang kedua, puasa itu bukan menjadi alasan kita untuk mager atau menjadi kaum rebahan. Kita diberi Tuhan cadangan yang banyak, cadangan gula, cadangan lemak, itu akan terus kita pakai untuk beraktivitas, untuk bekerja selagi kita puasa. Jadi tetaplah beraktivitas dengan normal, tetap bekerja, tetap ke gereja, tetap olahraga. Cuman kalau misalnya olahraga, memang kita sarankan biasanya mendekati jam berbuka puasa. Untuk mengantisipasi ketika cadangan yang ada di tubuh kita itu habis, kita mengalami fase-fase hipoglikemi seperti itu, sebentar lagi kan waktunya buka puasa. Jadi bisa digantikan nutrisinya. Dan yang terpenting, yang tadi sudah sempat saya singgung, makanan dengan gizi yang seimbang. Seperti yang kita tahu selama ini, makanan yang baik itu kan 4 sehat 5 sempurna. Betul, memang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, komposisinya betul, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi apakah porsinya itu sudah betul selama ini yang kita makan? Dari ahli gizi di Indonesia menganjurkan porsi makan yang betul adalah seperti ini kurang lebihnya. Lingkaran ini menandakan 1 piring makanan kita. 1 piring ini kita bagi 2, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri kita bagi lagi, sepertiganya berisi protein, boleh protein nabati, boleh protein hewani, dan 2/3-nya kita isi dengan karbohidrat. Sedangkan setengah lagi yang di sisi kanan, kita bagi lagi, sepertiganya itu diisi oleh buah, dan 2/3-nya diisi oleh sayur-sayuran. Kalau porsi makannya bisa mendekati ini, puji Tuhan. Tapi kalau belum, coba didekatkan dengan porsi seperti ini. Biar lebih ideal, biar lebih makanan yang masuk ke tubuh kita itu biar lebih bermanfaat dan berfaedah. Lalu apa yang nggak boleh kita lakukan pada saat berpuasa? Tentu saja kalau kita mendekati jam berbuka puasa, itu biasanya kita sudah merancangkan rencana-rencana kenikmatan. Atau kita mau balas dendam. Kurang setengah jam lagi aku sudah order GoFood, ayam goreng fried chicken 3, kentangnya 5, belum pizza, belum dessert, belum appetizer-nya. Semua pokoknya udah harus ada komplit sebelum jam buka puasa. Nah, itu yang tidak disarankan dan sebaiknya jangan dilakukan. Karena pada saat kita berpuasa beberapa belas jam, atau bahkan mungkin sudah jalan beberapa hari atau seminggu, tubuh kita ini memiliki sistem adaptasi. Jadi kondisi lambung pun juga akan lebih mengecil dibandingkan ketika kita sehari-hari tidak berpuasa. Ketika kondisi lambung mengecil, sudah berapa belas jam dipuasakan, produksi asam lambungnya juga berkurang, tiba-tiba diberi makanan yang segitu banyak. Itu justru malah membuat kondisi lambung kita itu seperti kaget. Dan perut kita juga jadinya nggak nyaman, kerasanya begah. Jadi kalau buka puasa, ya usahakan makanan tetap ideal seperti yang dianjurkan tadi, dan tidak perlu terlalu banyak juga porsinya. Lalu yang tidak boleh dilakukan lagi adalah begadang. Karena begadang, terutama tidak tidur cukup pada malam hari, itu menyebabkan banyak hormon-hormon, terutama hormon-hormon yang menyebabkan stres itu yang keluar. Sedangkan tadi tujuan kita berpuasa kan sebetulnya mau bikin sehat ya, biar hormonnya itu tuh lebih normal, lebih stabil. Tapi kalau kita begadang, yang jadi hormonnya juga makin kacau, jadi tubuhnya makin bingung. Nanti setelah puasa bukannya badannya lebih oke, lebih fit, tapi malah badannya semakin gak enak. Yang tidak boleh dilakukan lagi adalah olahraga berlebihan. Karena mungkin orang mikirnya, wah mumpung aku puasa, bisa turun nih berat badannya. Tak tambah porsi olahragaku biar semakin
turun semakin kurus. Nah itu memang tidak disarankan. Karena kan energi yang masuk ke tubuh kita kan juga berkurang. Asupannya berkurang, cuman menggunakan cadangan yang ada. Dan kita pun juga nggak tahu cadangan yang ada di dalam itu tuh sebanyak apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi diusahakan kalau olahraga tetap dilakukan, kalau sudah rutin nge-gym ya silahkan rutin nge-gym, cuman mungkin porsinya harus dikurangi. Entah durasinya dikurangi atau frekuensinya dikurangi. Kemudian dan jangan memaksakan diri. Kondisi tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang betul-betul fit, betul-betul kuat, atau mungkin ada yang sudah biasa makannya rutin 3 kali sehari, tiba-tiba disuruh makan hanya 1 atau 2 kali sehari. Enggak semua orang itu kuat. Jadi janganlah memaksakan diri. Ketika menjalani puasa, misal kita ambil yang 16 jam. Tapi ketika sudah 10 jam itu baru di hari-hari awal kok kita udah mulai keliengan, pandangannya kabur atau double gitu pandangannya, keringet dingin, tangannya bergetar. Lebih baik kita hentikan puasa. Mungkin kita bisa naikkan durasinya di beberapa hari ke depan. Jadi naik durasinya secara bertahap. Dan yang terakhir, jangan memiliki mindset bahwa saya harus mengejar penurunan berat badan yang ekstrim pada saat puasa ini. Karena kembali lagi, sepanjang ibadah di minggu ini, kita sudah diimpartasi bahwa makna puasa itu apa. Jadi maknanya adalah itu, bukan maknanya menurunkan berat badan mumpung puasa. Seperti itu. Kemudian beberapa orang memang memiliki kondisi khusus yang dianjurkan mungkin puasa dengan pengawasan. Misalnya pada wanita hamil, terutama pada awal-awal trimester 3 bulan pertama. Itu kan keluhan yang tersering yang kita tahu itu seringnya mual, muntah, nggak bisa makan, nutrisi asupan berkurang. Yang kita harapkan kalau wanita hamil berat badannya bisa naik karena berat bayinya juga kita harapkan naik berkembang. Tapi kadang dengan kondisi-kondisi itu malah berat badannya justru stuck atau turun. Nah, jika memang ingin melakukan puasa, kita anjurkan untuk konsultasi dulu ke dokter kandungan yang memang mengetahui riwayat kesehatannya. Kemudian pada usia-usia lanjut. Pada pasien usia lanjut ini memang biasanya metabolismenya berbeda dengan kita-kita yang mungkin masih di usia produktif atau lebih muda. Karena jika terjadi perubahan sedikit di dalam tubuhnya, biasa itu dari keluar tuh tidak kelihatan. Misal diare atau misal ya ikut puasa baru 2-3 hari itu biasanya nggak terlalu kelihatan di luar. Tapi ketika kita cek darah atau cek lebih detail, itu biasa seperti elektrolitnya atau komponen-komponen darah yang lain itu tuh sudah mulai agak kacau. Jadi bisa dikatakan kalau pada usia lanjut itu kejadian yang kecil itu menimbulkan impact atau dampak yang besar buat tubuhnya. Jadi harus berhati-hati. Dan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, seperti gagal ginjal, autoimun, atau imunitasnya rendah, itu sebaiknya juga harus berkonsultasi dulu sebelum melakukan puasa, supaya bisa mendapatkan jenis puasa dan durasi puasa yang ideal buat tubuhnya sendiri. Oke. Dan terakhir dari semua kesimpulan ini yang sudah saya sampaikan, sebetulnya manfaat puasa bagi tubuh kita itu seperti restart. Tubuh kita itu diberi waktu untuk beristirahat sejenak, organ kita beristirahat sejenak, sel kita beristirahat sejenak, untuk diberi waktu membersihkan diri. Sel-sel yang kotor, segala yang kotor itu dibuang, dibersihkan, dan dipersiapkan untuk memulai kembali. Supaya metabolisme kita bisa lebih baik. Dan saya harapkan sharing ini juga berguna buat kita semua dalam memulai tahun 2026 ini dan siap semangat puasa mulai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum saya bagikan aplikasi, bagaimana tadi kita ketika kita berpuasa, ketika kita menghadapi tantangan atau pergumulan, sekali lagi saya mau ingatkan adalah puasa adalah sarana yang tepat, tempat yang tepat, ruang yang tepat bagi hati kita, bagi hidup kita. Apapun kondisi kita, bahkan ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam tantangan, bahkan secara pribadi ketika kita melihat kondisi kita, jiwa kita sedang remuk, hati kita sedang remuk, disitulah saat yang tepat kita menghadirkan Allah di segala situasi, termasuk situasi yang terpuruk dalam kehidupan kita. Bahkan ketika saat kita berpuasa dan berdoa, kata-kata mungkin gak bisa lagi cukup untuk diucapkan, itu adalah saat yang tepat.
Maka aplikasi apa yang kita bisa kerjakan atau kita bisa lakukan ketika kita berpuasa, bahkan saat kita menghadapi tantangan, pergumulan. Yang pertama adalah miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sama seperti pemazmur tadi, dia datang apa adanya. Justru ketika dia berpuasa, dia datang kepada Allah yang Maha Tahu, dia menyerahkan dirinya dengan rendah hati. Dia enggak menuntut apapun, tapi dia berkata kepada Tuhan, dia rindu punya respon yang benar. Bahkan ketika dia itu pada saat dia itu disalah ngerti, pada saat dia itu hidup benar, justru dia berdoa untuk musuh-musuhnya karena dia rindu punya respon yang benar. Yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Anda mungkin gak punya kekuatan lagi datang kepada Tuhan, dalam keadaan terpuruk, pergumulan, itu adalah saat yang terbaik kita datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika Anda berpuasa, selain Anda berdoa, ada list permohonan berbagai macam, entah ke pergumulan hidup Anda, tantangan yang Anda hadapi, keluarga Anda, relasi, apapun yang Anda bawa ke hadapan Tuhan, di atas yang paling utama, di atas semuanya, yang menjadi pokok doa Anda, naikkan di hadapan Tuhan adalah, Tuhan, di tahun 2026, saya rindu melakukan kehendak-Mu. Biarlah itu menjadi pokok yang paling tinggi, yang paling utama dalam doa puasa kita. Yang mau katakan amin. Karena itulah keberhasilan kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang mau katakan yes, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tidak tahu tentang hari-hari ke depan, namun ada satu kenyataan atau realita yang kami hadapi bahwa di depan nanti bukan hanya kemenangan saja yang kami terima. Ada proses, ada tantangan, ada pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami rindu, kami pastikan di hati kami adalah justru di keadaan-keadaan tersebut, kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami tidak melarikan diri menjauh daripada Tuhan, tapi kami datang apa adanya, sejujur-jujurnya terbuka di hadapan-Mu. Dan yang menjadi doa kami adalah kami rindu kehendak-Mu yang utama, dan respon kami adalah respon yang benar. Terima kasih ya Tuhan, biar ini menjadi kerinduan kami. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu. Jemaat saja nyanyikan lagu ini, katakan sama-sama, menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh.
Ada di antara Anda yang hari ini bahkan dalam doa-doa Anda sudah lagi gak bisa berkata-kata. Bingung ngomongnya apa. Karena apa yang Anda alami bertubi-tubi. Dan Anda mungkin datang bingung malu ngomong sama Tuhan, Tuhan doaku kok sama. Tapi itu kondisi yang Anda alami. Kondisi yang tidak mudah. Sampai bingung mau rasanya hati sedih. Tapi menangis saja sudah gak bisa lagi. Karena kenapa sudah terus-menerus menangis, ada kepedihan, ada pergumulan yang sedemikian rupa. Tapi sampai hari ini di tengah kondisi seperti itu pun Anda tetap memilih, saya mau datang kepada Tuhan. Dan hari ini di kondisi tersebut, Anda mau berkata kepada Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu. Saya butuh kekuatan-Mu. Karena buat kita nggak tahu kapan jawaban doa, tepatnya waktunya kapan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah jawaban doanya tepat seperti apa yang kita inginkan? Atau bisa jadi enggak? Jawaban doanya adalah justru iman kita kuat, bukan jawaban yang nyata. Tapi Anda tetap mau berkata, Tuhan saya butuh kekuatan-Mu. Saya butuh penyertaan-Mu, saya butuh pertolongan-Mu. Saya rindu mengawali tahun 2026. Saya enggak tahu apa yang terjadi, enggak pasti. Tapi satu yang pasti, saya mau memegang tangan-Mu. Satu yang pasti, saya mau menjalaninya bersamamu. Sekalipun hari ini apa yang Anda hadapi enggak mudah. Belum terjadi seperti apa yang Anda doakan belum terjawab. Tapi Anda mau berkata, saya mau pegangan Tuhan saja. Meskipun dalam pergumulan. Kalau Anda orangnya, angkat tangan kananmu. Kami rindu support Anda. Kami rindu mendoakan Anda. Kami rindu mendukung Anda. Angkat tangan kanan Anda tinggi-tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pegang tangan setiap jemaat-Mu. Engkau mengasihi, mereka berharga di hadapan-Mu. Mereka menjalaninya tidak sendirian. Tuhan tahu bahkan bahasa air mata, bahasa dalam hati. Bahkan gak bisa terucapkan, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Tuhan pegang setiap tangan-tangan yang terangkat karena Allah setia. Allah menyertai dalam segala keadaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Anda yang mengangkat tangan kanan, Anda rindu didoakan secara langsung, Anda bisa maju ke depan. Kami rindu berdoa bagi Anda, kami rindu support Anda, kami rindu dukung Anda. Mari maju ke depan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu. Mari para leaders, Coach JGL sponsor, mari Anda bisa doakan rekan-rekan yang di depan prayers. Bahagiaku penuh menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. mari kita angkat dua tangan kita sama-sama katakan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
kehadiranmu, bahagiaku penuh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Thank you ya Tuhan, thank you ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Bagi aku penuh karena mengenal Engkau ya Tuhan. Walaupun persoalan, tantangan masih ada di depan. Tapi karena ada Engkau, ada penyertaan-Mu yang sempurna itu ya Tuhan. Imanku boleh terus bertumbuh ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami itu terlebih cukup ya Tuhan, teramat cukup. Kasih-Mu yang sempurna ya Bapa. Thank you ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang membuat kami mampu terus melangkah maju. Walaupun kondisi tidak menyenangkan, tapi karena ada firman-Mu ini yang membuat kami kuat, membuat kami menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Siapa yang merasa diberkati melalui ibadah hari ini, boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Setelah ibadah ini akan diadakan baptisan air bagi jemaat Tuhan yang belum dibaptis. Ini adalah saat yang tepat untuk memberikan diri untuk dibaptis. Segera daftarkan diri Anda setelah baptisan ini ke front desk depan. Ada tim pembaptis yang akan siap melayani Anda. Jangan khawatir mengenai pakaian ganti, karena dari GMS akan menyediakan pakaian ganti, jadi nanti jemaat Tuhan dapat mengenakan pakaian yang Anda kenakan saat ini dengan kondisi kering dan bersih gitu ya. Selanjutnya saya mewakili gembala dan leader di tempat ini, rindu sekali untuk menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan, melambaikan tangan. Oh puji Tuhan, ada di tengah, ada di samping kiri juga. Tetap mengangkat tangan hingga tim dari GMS mendatangin Anda. Puji Tuhan. Yang di tengah belum? Mungkin kanan kirinya boleh memberikan jabat tangan. Ya, puji Tuhan. Welcome home kami ucapkan bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami rindu untuk menjadi keluarga rohani bagi jemaat Tuhan sekalian. Setelah ibadah ini mohon jangan buru-buru pulang. Mohon Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dapat mendatangin booth Welcome Lounge. Di sana Anda akan dikenalkan mengenai CG Connect Group, di mana komunitas rohani yang membuat Anda saling mensupport satu sama lain, membuat Anda untuk mengalami Kristus lebih lagi. Gitu ya. Selanjutnya saya minta kepada jemaat Tuhan mungkin boleh menoleh ke kanan, kiri, depan, belakang, berikan senyuman yang terindah, berikan jabat tangan. Dan saya titip satu pertanyaan ini. Apakah Anda udah join CG gitu ya? Jikalau jawabannya belum, ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk mengajak mereka ke Welcome Lounge untuk dikenalkan apa itu CG dan biar mereka juga dapat bertumbuh bersama, dapat dimuridkan gitu ya. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, setelah ibadah ini jemaat Tuhan boleh mendatangin booth prayer corner. Di sana ada tim pendoa yang akan siap melayani Anda. Di awal tahun ini merupakan langkah yang tepat di mana kita boleh mempersembahkan hati kita, di mana kita boleh memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur kita yang terbaik pada Tuhan. Karena tuntunan dan penyertaan Tuhan itu teramat indah dan nyata dalam hidup kita. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk menghadiri ibadah Breakfast with God yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026. Pada pukul 4:30 pagi di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan amplop persembahan Breakfast with God, bisa diambil di front desk depan atau di kotak persembahan di depan ruang konseling di lobi depan. Kami juga mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti CG Explosion. Rise Beyond Limit adalah konferensi CG yang ditujukan untuk membawa semua leader dan member CG mengalami ledakan pertumbuhan rohani baik secara kuantitas maupun kualitas. Semua peserta akan bangkit melampaui keterbatasan-keterbatasan yang ada. Baik itu keterbatasan mengenai tantangan hidup, masalah, kebiasaan lama, cara berpikir, maupun budaya kontraproduktif yang menghambat pertumbuhan. Akan diadakan CG Explosion ini pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2026, pada pukul 10 hingga setengah 6 sore. Segera daftarkan diri Anda melalui aplikasi GMS Church.
Dan pendaftaran ini akan ditutup terakhir yaitu pada minggu depan, tanggal 11 Januari 2026. Mari daftarkan diri kita untuk mengikuti CG Explosion. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Kita sebentar lagi akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Kita angkat tinggi-tinggi amplop persembahan dan perpuluhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang teramat indah, untuk setiap individu kami di tempat ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sekarang saatnya kami memberikan persembahan, memberikan perpuluhan ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat mensupport, mendukung kegerakan yang ada untuk membangun 1000 gereja lokal dan 1 juta murid ya Tuhan. Nama-Mu selalu dipermuliakan ya Tuhan melalui persembahan kami ini ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini juga dapat dikelola oleh Mawar Siaran Peduli ya Tuhan untuk disalurkan kepada orang di sekitar sana yang membutuhkannya ya Tuhan. Orang-orang di luar sana yang membutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima doa berkat, mari kita nyanyikan pujian ini terlebih dahulu. Haleluya. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidupku. Tak setiap musim kehidupan Engkau selalu beserta, lewati gelombang walau 1000 rebah. Takkan kami goyah. Mari sama-sama nyatakan. Ku sorakan kemenangan, ubah ratapan jadi tarian. Ku bersuka dan nyatakan, ku sorakan kemenangan di tengah badai. Bukan berjalan dengan iman, ku jadi pemenang. Dengan iman kami percaya, oh jadi pemenang. Haleluya. Di setiap musim kehidupan Engkau selalu beserta, lewati gelombang. Mari nyatakan, walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan. Sungguh dengan iman, mari nyatakan sama-sama. Ku sorakan kemenangan, ubah ratapan jadi tarian. Ku bersuka dan nyatakan, ku dengan iman ku jadi pemenang. Hey, 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 hey. Jesus, Kau jadikan kami pemenang. Ku sorakan kemenangan, ubah ratapan jadi tarian. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku sorakan kemenangan, di tengah badai ku kan berjalan. Dengan iman ku jadi pemenang. Oh, oh.
jadi pemenang. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Mari angkat kedua tangan Anda. Tuhan diberkati jemaat yang Kau kasih ya Tuhan. Dengan penyertaan Allah setiap hari. Tidak pernah absen sekalipun. Pemeliharaan Tuhan di dalam segala keadaan. Dan terlebih lagi perlindungan Allah menyertai kehidupan jemaat yang Kau kasih ini Tuhan. Menjalani hari demi hari di tahun 2026. Tangan yang kuat, tangan yang seala yang setia itu menyertai dan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. He is Jehovah Shalom, calming every gale. His name Jehovah Rapha, healer strong and hail. Jehovah Nissi, our mighty fortress, to His name we